Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Saya maaf kata saya kenapa pindah dari saya setahun nggak dibayar. Saya kapten Liga Daniel pertama. Teman-teman nyuruh saya ngomong gitu kan. Coach, ayo kapten, manggilnya kapten, bicaralah sama manajemen. Gaji kita 1 tahun loh, gajian itu tahun itu gitu loh. Udah pada tahu dong itu klub apa ya, meskipun buat kalian yang nonton full videonya ini pasti udah tahu dong ya. Tapi buat yang nontonnya cuma separuh-separuh mungkin ya akan menduga-duga ya. Daripada menduga-duga, kita investigasi aja. Liga Downhill itu pertama kali digelar di tahun 94-95. Nah, sekarang kita lihat 94-95 RD ini main di mana ya? Ternyata RD main di tim yang katanya punya 11 trofi, guys. Bayangin aja lo ya, setahun lo nggak digaji, tapi PSSI kok nggak jatuhin sanksi ya buat tim Oren. BTW ini ketum PSSI-nya 94-95 siapa ya? Ketum PSSI-nya 94-95 adalah Azwar Anas. Dia ini mantan Menko Kesra. Ya wajar lah ya. Karena kenapa nggak disanksi FIFA? Kan tahun 94-95 itu Indonesia baru aja diakui liganya nih menjadi liga yang resmi di FIFA. Atau istilah kasarnya sebelum 94-95 Liga Indonesia itu ya sama dengan Liga Tarkam yang nggak diakui sama FIFA. Tapi anehnya ya, meskipun Liga Indonesia ini baru diakui 94-95, ada tuh tim yang, ada pendukung tim yang katanya bangga banget sama 11 trofi. Lagian pada waktu itu ya, Persija juga belum jadi PT ya, masih menggunakan APBD kalau nggak salah, dan masih di otak-atik sama Joko Driono. Jadi buat para pendukungnya tim Oren, nggak usah marah kalau banyak yang bilang klub kalian itu penunggak gaji, sebab bukan kalian yang ngomong, bukan netizen yang ngomong, tapi mantan pemain kalian sendiri yang ngomong begitu. Kemarin Greg Nokolo bilang begitu, sekarang Rahmat Darmawan bilang begitu, dan sekarang pun lagi begitu. Jadi ya terima aja lah, yang nggak usah terlalu apa juga. Zaman dulu ada nunggak gaji nggak, Coach? Jabat dulu tuh di Perserikatan Persija atau dia ada cerita-cerita nunggak gaji gitu. Ya saya maaf kata saya kenapa pindah dari Persija saya setahun nggak dibayar. Dari PSIS Semarang, PSIS resmi dilaporkan oleh mantan pemain asingnya, yakni Vitinho. Vitinho yang merasa ditelantarkan di PSIS, di mana saat itu Vitinho cedera. Ternyata Vitinho pakai duit sendiri buat berobat. Vitinho udah coba minta pertanggungjawaban nih sama PSIS, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Bahkan kabarnya gaji Vitinho selama di PSIS belum dibayar full. Maka Vitinho pun melaporkan hal ini ke FIFA, dan FIFA melalui NDRC kabarnya sudah menerima laporan dari Vitinho. PSIS pun didenda 661 juta untuk melunasinya ke Vitinho. Jika tidak, maka PSIS bisa terkena sanksi registration ban yang bertambah, yakni mungkin sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau unlimited. Saat ini PSIS sudah terkena registration ban selama 3 periode bursa transfer. 3 periode bursa transfer loh ya, bukan 3 musim, 3 bursa transfer, yang artinya 1,5 musim PSIS dilarang jual beli pemain. Jika laporan Vitinho ini diterima dan disahkan dan dijalankan, otomatis hukuman PSIS nambah menjadi unlimited, alias sampai batas waktu yang tak ditentukan. PSIS nggak boleh belanja sama sekali. Nah, soal registration ban ini ternyata masih banyak yang belum paham aturannya. Ini masih banyak yang tanya nih, Bang, kalau klub itu kena sanksi dari FIFA, berarti pemainnya nggak boleh dibeli sama klub lain dong. Berarti tuh pemain selamanya di klub itu dong, gitu kata mereka. Ya nggak gitu juga. Registration ban itu hukuman untuk
bursa transfer, di mana klub yang kena registration ban nggak boleh jual atau beli pemain. Catat ya, nggak boleh jual atau beli pemain. Yang artinya kalau klub itu ngejual pemain yang masih punya kontrak itu nggak boleh. Contoh siapa ya? Septian David Maulana deh, kaptennya PSIS. Dia ini kan masih punya kontrak sampai 2026 atau 2027 ya. Nah artinya kan dia nggak boleh nih dijual oleh PSIS ke klub lain, ataupun dia ini nggak boleh dibeli sama klub lain. Kecuali apa? Kalau misalnya si Septian ini pengen keluar dari PSIS dan main di klub lain, ya si Septian ini yang mutusin kontrak ke PSIS gitu loh. Nanti kalau si Septian ini udah mutusin kontrak di PSIS, kan statusnya berubah nih jadi bebas transfer. Nah itu baru boleh dibeli sama klub lain. Jadi siapapun pemain PSIS itu boleh main di klub lain asal udah nggak ada sangkut pautnya dengan PSIS gitu loh. Contoh yang paling nyata siapa? Galih Freitas deh. Galih Freitas ini kan incar beberapa klub besar nih, salah satunya Persib nih. Nah Persib itu nggak bisa beli si Galih Freitas ke PSIS karena kontraknya masih panjang di PSIS. Kalau misalnya Persib ngotot pengen dapetin si Galih Freitas, ya satu-satunya cara adalah si Galih Freitasnya ini mutusin kontrak di PSIS. Tapi kan pertanyaannya, mana mau sih pemain keluar duit buat mutusin kontrak? Ya nggak gitu juga. Jadi misalnya gini, Persib tertarik nih sama Galih Freitas. Nah Persib ngasih duit sama si Galih. Nah si Galih ini duitnya dibuat. Duitnya itu dipakai buat mutusin kontrak ke PSIS gitu loh. Jadi di sini udah paham ya, yang namanya klub kena registration ban itu bukan berarti pemainnya nggak bisa pindah klub, bisa asal statusnya udah bebas transfer gitu ya. Yang nggak boleh itu klub kena registration ban beli pemain manapun termasuk pemain bebas transfer itu nggak boleh dibeli sama si klub yang kena registration ban gitu ya, paham ya? Dari Persib Bandung, nah bulan Juli 2025 kabarnya lo ya, lapangan latihan Persib atau training ground ini akan rampung nih katanya. Ya kalau belum rampung juga berarti Persib sementara nyari tempat lapangan latihan lain, bisa itu di Arca Manik ataupun di Sidolik atau dimanapun ya. Yang pasti GBLA itu dari akhir kompetisi ini sampai nanti bulan Juni katanya nggak akan dipakai dulu, mau ditutup dulu katanya tuh lapangannya ya, biar nggak terusak banget katanya. Nah dengerin sendiri deh ucapan dari si Adit. Mudah-mudahan mulai musim depan kita sudah punya lapangan untuk latihan, training ground di dekat sini. Nanti teman-teman juga pasti lihat lah pas nanti ada truk dateng, pasti teman-teman bisa lihat lah lokasinya di mana. Saya nggak perlu kasih tahu. Tapi targetnya adalah di bulan Juli sebelum pre-season itu kita sudah selesai. Yang pasti Persib di akhir tahun ini kemungkinan sudah punya yang namanya training ground pribadi. Nah lalu bagaimana dengan pemain? Nah ini info yang kami dapat, yang baru saja kami dapat gitu kan. Ada beberapa pemain yang memang udah pasti nih nggak akan berseragam Persib di musim depan. Ada yang dipinjamkan, ada yang pensiun. Seperti Jupe. Jupe ini resmi pensiun ya dan akan meneruskan karir sebagai asisten pelatih. Dan juga Victor Igbonevo yang resmi pensiun musim depan dan akan mengambil lisensi kepelatihan. Dan juga satu lagi yang udah pasti itu adalah Dado alias Deddy Kusnandar. Nah Deddy Kusnandar musim depan itu akan dipinjamkan ke salah satu tim promosi Liga 1. Nah sekarang tebak aja dulu klub mana nih yang akan meminjam Deddy Kusnandar. Intinya Dado ini kan baru sembuh dari cedera tapi kontraknya masih panjang nih di Persib. Dan Persib itu kan mengincar pemain dari klub tersebut nih, atau istilah kasarnya mungkin jadi apa ya? Jadi pemulus langkah Persib buat mengambil pemain incaran dari klub promosi tersebut. Nah kalian udah tahu dong klub promosi apa itu? Dan kami pastikan untuk 3 pemain ini bukan rumor loh ya, tapi udah fix ya. Jadi bukan rumor lagi. Ah kata siapa bang Dado akan dipinjamkan? Ini ya terserah kalian percaya atau enggak, tapi ini bukan rumor. Ini udah fix kalau Dado memang musim depan akan dipinjamkan karena baru sembuh dari cedera dan harus rehabilitasi. Selain 3 pemain ini baru rumor nih. Ada beberapa pemain yang juga akan dipinjamkan ke klub lain di musim depan. Seperti Rian Kurnia, Seva Sanggasi, Reza Lihanusa, Hen Herdiana dan juga Ferdiansa. Ini pun kabarnya akan dipinjamkan musim depan ya, tapi nggak tahu juga nih ke klub mana. Terus yang dilepas juga ada nih, ada dilepas ataupun ngundurin diri lah.
atau habis kontraknya di Persib pun banyak nih. Seperti mungkin Rahmat Irianto, Maklok, DDS, Siro, Tyron, Kocijan, Gustavo, Kevin, dan Nick Kuipers. Ini semua masih ngambang statusnya. Ada kemungkinan akan hengkang dari Persib musim depan. Terus pemain yang masuk siapa aja bang? Yang udah pasti 100% adalah Sadil Ramdhani. Udah 100% itu. Kami bisa pastikan tinggal tunggu pengumumannya aja ya. Kalau Sadil Ramdhani. Nah, Septian David Maulana ini 80% ke Persib nih. Alfreanda Dewangga 70% nih ke Persib nih. Firza Andika juga 70% ke Persib. Freds Butuan 80% ke Persib. Mateus Pato 80% ke Persib. Jordi Amat 50% ke Persib dan Tom Haye 60% ke Persib. Seperti yang dibilang oleh Aditya, sebenarnya Persib itu udah pernah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain diaspora timnas seperti Ragnan Oratmangun dan juga Jai Ejes ya, dan beberapa pemain diaspora timnas lainnya. Tapi ya itu cuma sebatas obrolan biasa katanya. Ya mungkin ada 11-12 lah gitu ya, antara obrolan biasa dan juga nawar-menawar ya. Tapi kalau memang yang serius tuh ada 2 pemain katanya, Jordi Amat dan Tom Haye. Nah kita akan tunggu nih apakah berhasil nggak Persib dapetin Tom Haye dan Jordi Amat musim depan. Ya ditunggu aja. Bagaimana dengan Persija bang? Kok nggak ada kedengaran pemain yang akan masuk? Ya mau gimana? Kan masih engap-engapan manajemennya. Saat ini Persija itu lagi nutup mulut NDRC FIFA nih, biar nggak kena sanksi. Kan kalian tahu, FIFA kalau nggak ditutup mulut, wah itu Persija udah kena registration ban tuh. Karena setahu kami dapat info 90% pemain Persija itu ditunggak gaji yang bervariasi. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan 3 bulan, dan seterusnya ya. Nah permasalahan-permasalahan inilah yang lagi coba ditutup mulut nih sama manajemen Persija. Nanti kalau soal gaji udah beres dan si pemain gak ada yang sampai lapor ke FIFA dan Persija aman, baru deh mungkin akan mulai nyari pemain. Yang pasti 4 pemain asing udah dikantongin sama Carlos Peña. Ya meskipun nggak ada jaminan Carlos Peña ini bertahan di Persija. Sebab ada info yang masuk ke kami jika Persija musim depan akan ganti pelatih. Siapa ya yang gabung? Orang ini asal Spanyol loh ini. Atau mungkin Stefano Cugura kali ya yang balik lagi ke Persija. Ya jadi ya kita tunggu aja nanti di bursa transfer mendatang. Dari Persebaya, ini info yang masuk ke kami. Persebaya udah deal nih dengan gelandang milik Madura United, Jordi Wehrman. Jadi si Jordi Wehrman ini ternyata dealnya ke Persebaya ya. Nah sementara untuk William Marsilio ini baru sebatas rumor lo ya. Jordi Wehrman ini kemungkinan akan menggantikan posisi Gilson Costa. Dan untuk William Marsilio ini diproyeksikan menggantikan Mohamed Basim Rashid. Sebab Rashid ini kabarnya musim depan juga akan out dari Persebaya. Jadi setahu kami dari info yang kami dapat di Surabaya, yang out itu pemain asing Gilson Costa. Basim Rashid juga out sih, Dimov juga out. Nah untuk yang bertahan itu ada Bruno, Flavio, Tumbas, dan Slavko Damjanovic ya, yang kemungkinan akan dipertahankan. Nah tersisa Francisco Rivera. Nah ini yang jadi pertanyaan ini. Kemana nih Francisco Rivera? Bertahan atau hengkang? Sebab ada info, ini rumor lo ya, catat rumor. Rivera ini diproyeksikan menggantikan posisi Tyron Delpino di Persib. Nah lo ini baru sebatas rumor lo ya. Kenapa pengganti Tyron? Tyron ini sangat diminati oleh Malut United. Malut United bersedia keluarkan uang yang cukup besar buat ngedapetin Tyron Delpino musim depan. Dan Persib butuh pengganti sepadan yang cocok ataupun sesuai dengan Tyron Delpino. Nah makanya Francisco Rivera ini digadang-gadang untuk menggantikan posisi Tyron Delpino. Tapi ya emang susah. Karena kontraknya masih ada sampai 2026 di Persebaya. Jadi posisi Rivera ini di Persebaya masih ngegantung lo ya. Sebab ya selain memang banyak klub yang meminati, Riveranya pun belum memutuskan nih apakah bertahan atau enggak nih. Nah kalau Persib sendiri nggak bisa dapetin Rivera, kabarnya sih akan mengalihkan buruannya pada Hugo Gomez ataupun Alexis Mesidoro dari Dewa United. Nah itu kabar yang kami dapat dari Surabaya loh ya. Soal benar atau tidak ya kami pun nggak bisa jamin karena namanya juga kabar.